Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah sebagai bentuk sikap kita kepada sesama. Apa infak? Apa yang dinamakan infak? Secara bahasa, infak berasal dari kata anfaq wa yunfiqu, yang mana artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan secara istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Contoh kita berinfak. Yang pertama, setiap kita Jumatan ada kotak amal, di sana kita masukkan sejumlah uang ke dalam kotak amal masjid, maka itu dinamakan infak. Yang kedua, memberikan sejumlah uang kepada pengemis. Ada pengemis datang ke rumah kita memberikan sejumlah uang, dan itu juga dinamakan infak. Atau yang ketiga, memberikan sejumlah uang atau dana pada panitia pembangunan pesantren. Itu salah satu contoh, beberapa contoh kita Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan sedekah? Istilah sedekah punya kemiripan makna dengan istilah infak. Akan tetapi sedekah itu lebih spesifik, bahkan lebih umum dari makna infak. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contoh sedekah, satu, berarti sedekah itu tidak hanya berbentuk materi. Maka dari itu sedekah itu maknanya lebih umum. Contoh, kita tidak punya uang, maka kita boleh sedekah dengan senyum. Jangan kita menampakkan air muka kita dengan orang yang cemberut. Kita senyum, itu sudah dianggap sedekah. Yang kedua, ataupun kita tidak punya uang, ada tetangga yang minta pertolongan, maka kita bisa menyumbang tenaga, namanya sedekah tenaga. Dan yang ketiga, kita bersedekah harta. Nah, yang ketiga inilah yang boleh dikatakan infak, boleh dikatakan sedekah. Berarti dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa orang berinfak bisa dikatakan sedekah, sedangkan sedekah belum tentu dikatakan berinfak. Infak itu lebih khusus pada kita menyumbang materi. Sedangkan sedekah kita menyumbang bisa segalanya, bisa senyum, tenaga, maupun apa landasannya kita dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Banyak sekali Al-Quran menjelaskan infak dan sedekah. Salah satunya yaitu surah Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Artinya, orang yang selalu berinfak atau bersedekah, orang itu tidak akan pernah rugi. Tujuan dan hikmah kita berinfak atau bersedekah. Ada beberapa tujuan. Di sini saya memberikan 3 contoh. Pertama, untuk menyucikan diri kita dari dosa. Itu tujuannya. Yang kedua, untuk mengobati penyakit fisik. Dalam artian kalau kita kena penyakit, maka kita bersedekah atau berinfak dengan harapan semoga penyakit yang ada di dalam tubuh kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjauhkan dari api neraka. Itu tujuannya. Ancaman bagi orang yang enggan berinfak. Ada ancamannya juga bagi orang yang malas berinfak. Apa saja? Satu, hartanya akan rusak. Yang kedua, akan menjadi orang yang kikir. Dan yang ketiga, harta yang mereka kumpulkan bakal dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Mohon hari ini, semoga pelajaran yang telah disampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa kita selalu berinfak dan bersedekah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.